Kalau putus di tengah jalan bisa lihat rekaman. Oke. Nah ini, materinya untuk yang kemarin ya, interaction design, kalau yang sekarang interaction style, ya ini saya ringkas gitu, jadi satu. Jadi, kalau interaction design itu kan, ngomongin gimana caranya mendesain ya. Jadi, apa namanya, manusia itu berinteraksi itu, apa namanya, step-nya apa aja sih, gitu. Itu ada yang namanya ini, human action cycle ya. Jadi kalau dibagi per bagian ya, itu ada 4 4 step gitu ya. Yang pertama menentukan goal, yang kedua interaksi dengan sistem, ya jadi sebelum kita menyentuh komputer kan kita harus tahu dulu kita mau ngapain. Setelah itu kita coba ya pegang komputernya gitu, terus kita, lakukan sesuatu di sana, kemudian kalau sudah kan kita pasti dapat output ya. Kemudian, langkah berikutnya adalah kita, menyimpulkan ya, jadi output-nya tadi sesuai nggak sih dengan goal kita yang di nomor satu gitu. Jadi itu 4 step, dasarnya, kalau dipecah lagi ini, jadi ada 8 poin ya. Ini poin yang pertama, apa namanya, goal-nya di sini, kemudian tahap eksekusi itu ada 3 bagian, ya, kemudian ini sebelum, apa namanya, interaksi dengan antar mukanya ya. Nah, setelah nomor 3 selesai kan kita, interaksi dengan antar muka, kemudian berikutnya ini ya, keluar output-nya, ditafsirkan, kemudian dibandingkan. Kalau misalnya masih nggak sesuai harapan, kita bisa kembali lagi ke sini ya, muter lagi ya, gitu. Ya kayak misalnya kalian coba login gitu ya, login, masukin username, masukin password, terus kalian submit gitu, kalau gagal kan kalian coba lagi, ya kan? Tapi kalau berhasil ya sudah, pindah ke step berikutnya, ke goal yang baru, gitu. Intinya sih begitu. Nanti penjelasan detailnya ada di video ya, ini saya rangkum secara singkat aja, kemudian nah, ini yang penting adalah ini ya, jadi dari ini human action cycle ini sebenarnya kita tujuannya ini loh, mempertemukan antara apa sih yang dipikirin sama desainer ya, atau programmer, atau developer, ya pokoknya yang pengembang, software-nya gitu, sama apa yang ada di pikiran user, gitu. Kan kita juga sering pernah ya pasti ya menjumpai, sebuah antarmuka ya, entah itu aplikasi mobile atau website yang itu susah dipakai, ya. Nah, itu karena ininya nggak match ya, antara pemikiran desainer ya, desainer model sama pemikiran user-nya itu nggak match, gitu, nggak matching. Jadi ketemu di tengah tuh nggak nyambung, gitu. Karena kan, user itu kan, apa namanya, pengetahuannya pasti nggak se-expert ini ya, si developer, ya. Jadi misalnya, ada satu komponen yang nggak familiar gitu, nah user bingung mau diapain ya, developer ya ngerti-ngerti aja orang dia yang bikin kok. Gitu. Nah, itu intinya sih mempertemukan ini ya, pemikiran desainer sama pemikiran user tuh harus matching ya, supaya user nggak bingung di sini. Intinya begitu. Ya ini, saya ambil contohnya remote ya. Jadi remote ini kalau, kita lihat ada 3 macam gitu, ini remote standar ya. Jadi secara umum remote itu kan seperti ini, gitu. Saya rasa semua sudah familiar ya dengan yang ini ya, entah itu apa namanya, anak muda atau lansia pun saya yakin pasti bisa mengoperasikan yang ini. Nah, sekarang permasalahannya kalau dikasih yang ini ya, yang tengah ini kan kayaknya di Indonesia jarang ya, atau mungkin, sebagian besar dari kita juga nggak pernah pegang remote seperti ini gitu loh. Nah, ini mungkin secara desain, secara konsep ya, dari pihak developer ya bagus ya, tombolnya lengkap, ada layarnya gitu ya, interaktif gitu. Tapi begitu dikasihkan ke user pasti bingung ya, dia pasti nggak bisa langsung pakai yang model seperti ini, karena tombolnya banyak sekali ya, tombolnya banyak sekali dan ada layarnya ini loh. Biasanya remote itu nggak pernah ada layarnya kan, kecuali remote AC ya. Nah, ini remote TV kok pakai layar, ini buat apa gitu ya, kan jarang ya. Gitu, secara umum remote TV kan nggak pernah ada layarnya kan, karena dipencet gitu kan di TV juga ada layarnya gitu loh, informasinya kan di sana ada, gitu. Jadi kalau dikasih yang ini, ya meskipun ini canggih, tapi pasti bingung, ya. Demikian juga yang ini, wah ini, apa namanya, kalau ini mungkin pernah lihat ya, ini remote Apple TV, gitu, ya. Mungkin ada yang punya juga ya, atau smart TV zaman sekarang kan juga remote-nya bentuknya seperti ini ya, kayak misalnya, apa namanya, Samsung Smart TV remote yang beredar pada umumnya juga bentuknya mirip seperti itu sih. Nah, kayak gini. Wih, dibuka di Tokopedia. Yang gambar doang ada nggak? Nah, kayak gini kan remote-nya.
Ada yang lebih jelas nggak ya? Nah, ini kan sama kan, kurang lebih sama dengan yang ini ya. Jadi cuma ada lingkaran, terus ini apa sih ini, untuk channel ya, ini extra, ini back, home, untuk play sama pause, ya ini volume, nih channel, ya. Nah, sekarang kalau misalnya, yang kanan nih ya, kalau saya, apa namanya, tanya gitu ya, untuk besarin atau ngecilin volume, tombolnya yang mana? Nah, pasti bingung kan, karena nggak ada logonya sama sekali kan, plus, minus, atau sejenisnya, gitu. Ini cuman anak panah, atas, kiri, bawah, kanan, tengahnya juga bisa dipencet, kemudian ini menu, ya. Kalau saya tanya pasti nggak ngerti ya, tombol volumenya yang mana. Kalau ini, 2 ini tahu ya, ini ada volume minus, volume plus, ini juga ada kecil ya, plus, minus gitu, yang ini kan nggak ada, gitu. Jadi ini harus dipencet dulu salah satu, kemudian nanti baru bisa milih untuk volume, ya, kayak gitu. Jadi dari sini, kalau langsung dikasih remote ini pasti bingung ya. Nah itulah, ini 2 ini adalah contoh desain yang nggak match ya dengan user gitu, bikin bingung ya, karena nggak umum itu tadi, ya. Nggak semua user itu pernah pegang kayak gini. Kalau developer ya mungkin pernah ya, karena dia pasti kan eksperimen dulu sebelum bikin desain ya. Jadi dia udah ngerti semua jenis remote, ya terus dia bikin yang simple, niatnya sih begitu. Itu interaction design ya. Nah ini jadi, arahnya sih kalau mau gampang ya pakai ini ya, namanya metafora ya. Metafora itu ya ini, objek lain yang diasosiasikan dengan salah satu fungsi dari antarmuka. Ya ini misalnya contoh untuk settings itu kayak gini ya. Jadi kalau kalian lihat di aplikasi atau website gitu, kalau mau ada settingan gitu pasti gambarnya gerigi kebanyakan ya, atau obeng ya, obeng sama apa namanya, atau kunci Inggris gitu ya, disilang gitu, yaitu settings ya, antara itulah. Panel gini juga ada sih ya, yang ini panel gini juga ada beberapa yang pakai kayak gini ya. Tapi kalau yang minimalis sih yang ini gear ini ya. Gear-nya bisa 1 atau 2 biji, yang satu biasanya lebih kecil, gitu. Itu namanya metafora, ya. Kalau dipikir-pikir kan, sebenarnya kan anu ya, ini objek ini juga kalau diasosiasikan ke benda nyata juga sebenarnya nggak ada hubungannya dengan setting ya, yang lebih mendekati kan yang ini ya. Yang setting ini kan jelas ya, kita bisa ngatur sesuatu, ini ada meterannya, ada tombolnya on off gitu ya. Kalau gear ini, apa hubungannya dengan setting gitu loh. Kan kalau dipikir-pikir ya nggak ada, gear itu kan bagian dari mesin itu kan, bagian dari roda. Gitu. Apakah kalian bisa mengatur gear-nya secara langsung kalian pegang kan enggak, yang ngaturnya kan lewat tombol-tombol seperti ini harusnya kan, gitu. Termasuk di sepeda itu kan gear-nya kita kalau mau ganti gear itu ya nggak langsung diputar di bannya ya kan, paling ada tombolnya yang pakai tangan gitu kan, seperti itu. Tapi ya itulah entah kenapa yang logo model ini sudah kayak terngiang di pikiran kita gitu loh, kalau ini tuh setting gitu. Ya itu namanya mental model ya. Jadi, kita sekali lihat ini tahu, "Wah, ini untuk setting," gitu. Meskipun sebenarnya kalau dipikir-pikir ya nggak ada hubungannya juga, gitu. Ya, itu mental model, ya, ada di pikiran kita, ya ini adalah settings. Oke, nah itu tentang interaction design, ya. Kemudian ini, interaction style itu dari sisi UI-nya sendiri, jadi ini, sedikit review dari materi IMK juga ya, ini jenis-jenis style interaksi di aplikasi zaman sekarang ya, ada 5 macam, ada command line, menu selection, form fill, direct manipulation, sama anthropomorphic ya. Jadi kalau dibagi ke dalam kategori sebenarnya masuk ada 5 ini, dan ini bisa campuran juga ya, bisa campuran. Jadi misalnya menu selection digabung dengan direct manipulation itu bisa ya, form fill digabung dengan apa, menu selection juga bisa ya, gitu. Ya ini saya rasa sih udah pada tahu ya, command line ini ya, command prompt ini ya. Ini khusus untuk expert user ya. Kalau user biasa dikasih command prompt bingung mau ngapain ya, karena semuanya modalnya mengetik ya, tidak ada gambar satupun di sini ya, modalnya keyboard ya, harus hafal perintahnya. Kalau mau ngopi perintahnya apa, kalau mau buka file apa itu harus ngerti ya. Makanya user biasa nggak bisa pakai. Tapi kalau expert user itu pakai ini dibandingin dengan pakai menu pasti lebih cepat yang ini ya. Itulah kenapa ini sampai sekarang juga masih dipakai. Yang pertama karena tadi ya, kalau hafal komennya ini bisa cepat banget ya. Pertama itu, yang kedua ringan ya. Karena tampilannya kan nggak ada hiasannya apa-apa ya. Pasti eksekusinya lebih cepat dibandingkan pakai GUI ya, gitu. Kalau GUI kan harus milih-milih menu ya. Kalau menunya bertingkat, jadi misalnya buka dulu tab-nya, nanti keluar list menunya, diarahin nanti ada anaknya lagi, list-nya lagi, kan kelamaan. Kalau ini kan langsung tinggal ketikin aja perintahnya, gitu. Tapi harus hafal masalahnya ya.
Saya sendiri juga nggak terlalu hafal ya kalau pakai command prompt, ya cuman basic-basic aja gitu. Biasanya kalau yang suka, ngotak-atik server pakai ini ya, karena kan kalau nge-remote server kan paling enteng pakai ini ya. Meskipun pakai GUI juga bisa tapi, apa namanya, kelamaan ya, lama di nge-load asetnya ya, yang tidak penting itu ya, gambar atau tampilannya gitu. Kemudian ini menu selection, ya intinya segala sesuatu yang pakai pilihan itu pasti menu selection ya. Bisa pakai gambar, bisa juga cuma tulisan, kayak ini misalnya ini view, sort by, refresh, ini kan menu juga tapi nggak ada gambarnya. Kalau yang ini ada gambarnya, ada ikonnya, ya. Tapi semuanya itu, menu ya. Kalau menu selection itu biasanya kita butuh pointing device kayak mouse atau stylus atau touchscreen ya. Kalau yang ikonnya besar gini bisa dipencet pakai tangan gitu ya. Ini di double klik, klik klik gitu. Kemudian kalau antar muka di smartphone pasti pakai ini ya, menu selection semua ya. Karena kan modelnya kan touchscreen, ikonnya gede-gede gitu ya, gitu. Kalau di komputer kita bisa pakai yang list kecil-kecil gini, karena kan kita pakai alat bantu mouse kan lebih gampang ya, buat milih secara akurat. Kalau kita di handphone pakai modelnya list kayak gini, itu pasti resiko salah pilihnya gede. Karena jempol kita tuh ukurannya besar ya, sekali pencet bisa langsung milih 3 ini, ya kepencet 3 tempat ini kan kita nggak tahu yang ngepilih yang mana, gitu. Jadi ini lebih cocok kalau yang list-nya gini tuh pakai mouse. Tapi kalau bisa yang icon-icon besar kayak yang di belakang ini, ya pakai touchscreen nggak apa-apa, gitu. Kemudian kalau form fill ini, antarmuka yang isinya ngisi form ya, ini pakai metafora formulir ya. Biasanya kalau kalian ngisi formulir buat daftar apa, daftar buka rekening bank atau daftar kuliah atau apapun lah, itu kan banyak yang harus diisi, ya. Dan ini desainnya tuh ada apa namanya, guide-nya sendiri, ya, ada panduannya sendiri. Jadi, ini kan kalau dilihat kan susunannya kan harus runtut ya, dan urutannya tuh nggak boleh sembarangan. Jadi misalnya biasanya emang nama duluan ya, di kertas kan juga gitu, kita nggak boleh nama ditaruh di bawah ya. Jadi yang pertama dimasukin misalnya, apa, tanggal lahir itu kan nggak ada ya, biasanya nama dulu, ya, atau mungkin alamat alamat dulu juga nggak ada ya, ya. Dari nama atau email atau username biasanya yang pertama kan itu, ya. Dan kemudian, apa namanya, ini juga harus diperhatikan panjangnya ya, kayak misalnya nama segini, ya ukuran kotaknya, kalau hari ini kecil aja nggak apa-apa karena hari kan maksimal kan cuma 2 digit, ya tahun cuma 4 digit, gitu. Itu juga yang sering keliru ya, ukuran ini. Jadi ada yang misalnya, ini birthday ini 3 ini ukurannya sama ya, dibagi rata tuh, bulan itu sepertiga, hari sepertiga, tahun juga sepertiga. Nah itu keliru ya. Karena bulan ini harusnya yang paling panjang ya, dia bisa sampai berapa berapa karakter ya, Desember itu misalnya itu 8 ya, 8 karakter, yang maksimal, dikasih untuk 10 lah, 10 karakter, gitu. Jadi untuk bulan ini harusnya dia bisa makan separuh sendiri ya, yang hari ini yang paling kecil, gitu. Seharusnya begitu. Jadi ini meskipun terlihat sepele, tapi desainnya ini pakai mikir ya, nggak boleh asal, gitu. Dan kalau bisa jangan terlalu panjang ke bawah, jadi kalau memang bisa taruh samping gitu ya. Kayak misalnya nih name, ada first, ada last ini, eee, kadang kan kalau ke bawah tuh, kerasanya tuh jadi panjang gitu loh, yang diisi kebanyakan. Nah itu kalau bisa digabung, gabung aja kayak apa, tanggal lahir kan juga ini ya, ke samping ya. Kalau mau dibikin ke bawah kan juga bisa, cuman nanti kepanjangan, ya, gitu. Kemudian kalau direct manipulation, nah ini susah kalau digambarkan screenshot ya, ini direct manipulation tuh ya, bisa kita jumpai di seluruh perangkat zaman sekarang bisa ya, kayak misalnya paling gampang ini ya, kalian mau pindahin icon yang matahari ini ya, ke kanan itu misalnya, kan kalian bisa tekan, terus ditahan ya, terus kalian geser pelan-pelan kan dia ikut geser kan, terus dilepas di sini, ya kan. Jadi nanti semuanya geser, nah itu direct manipulation, gitu. Jadi kita tuh mindahin icon ini tuh seolah-olah kayak kita tuh bisa pegang beneran gitu loh. Jadi kayak, barang ini tuh ada secara fisik gitu, kita bisa ambil, kita bisa taruh di tempat lain, ya, gitu. Itu direct manipulation. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya semua sudah pakai ini ya, kayak misalnya di komputer pun, di apa namanya, di PC seperti ini kan kita juga bisa ya kalau mau, eee, ini misalnya kita mau saya pindahin folder ini ya, ke tempat lain. Nah ini direct manipulation juga, ini kan kita bisa seolah-olah pegang, terus kita pindahin, gitu, ya kan. Nanti kalau zaman
Zaman dulu nggak bisa kayak gini ya, cuman diklik kebuka, kalau mau hapus ya diklik kanan gitu kan. Sekarang, bisa kita pindahin kalau ada tempat sampah kita bisa taruh situ, ya masuk, plung gitu misalnya, seperti itu. Ya ini kayaknya semua sudah pakai kayak gini, terutama yang sudah ada gambarnya, icon-icon gitu. Kecuali kalau misalnya, antar mukanya layarnya terbatas ya, kayak misalnya, di printer ya, printer yang ada layarnya itu kan terbatas, itu ya nggak bisa, ya kita harus pakai menu, pilih klik-klik-klik gitu, seperti itu. Kemudian, nah yang terakhir ini ya, anthropomorphic. Kalau anthropomorphic itu, eee, antar muka yang seolah-olah itu kayak manusia gitu loh. Kayak misalnya ini contohnya Siri ya, ini aplikasi di Apple gitu, di Mac maupun iPhone, kita caranya interaksi ya kita ngomong biasa, kayak ngomong sama orang, gitu. Itu namanya anthropomorphic. Kalau yang sekarang yang paling banyak dijumpai yang bisa dipakai ya ini, ya, yang modelnya pakai suara, ya voice command, itu semuanya tergolong anthropomorphic, ya, gitu. Kalau jenis yang lain ya kayaknya nggak ada ya, memang cuman suara doang ya, emang kan kita komunikasi sama orang juga pakainya kan suara, gitu. Paling ya cuman cuman tinggal bentuknya aja, mau ngomong langsung atau bentuknya teks ya. Kalau teks bisa, contohnya kayak chatbot itu juga termasuk ini, ya, gitu. Jadi kan kadang kalau kita ngechat apa ya, customer care di Facebook itu kan kadang-kadang yang balesin tuh mesin ya. Nah, kayak gitu. Itu juga, anthropomorphic. Jadi sebenarnya di belakangnya tuh nggak ada orang, ya tapi mesin. Gitu. Itu tadi dari jenisnya ya, style-nya, style antarmuka. Nah, kemudian kalau ditinjau dari perangkatnya, ya, hardware-nya begitu. Nah, ini ada juga beberapa macam ya, yang spesial. Kalau yang ini, keyboard sama mouse sama joystick ini standar ya. Jadi kalau keyboard, joystick, mouse, ini joystick, ini gamepad yang sorry, namanya gamepad. Joystick itu yang bulatan kecil ini ya. Tapi secara keseluruhan ini namanya gamepad. Kalau joystick itu yang ini, yang kayak gini nih. Tapi seringkali kan kita nyebutnya yang ini joystick ya. Sudah familiar begitu, ya. Padahal itu mengacunya cuman ke yang ini, ya stick itu kan batang ya, harusnya yang ini gitu loh, mestinya, gitu. Cuma gara-gara zaman dulu game arcade itu kan selalu ada ini ya, joystick-nya gede gitu, terus tombolnya kecil. Nah, sebenarnya yang diacu kan yang besar doang, tapi kita nyebutnya seluruhnya itu joystick, kebiasaan sampai sekarang ya. Nah, ini untuk input ya, ini keyboard ini, input karakter gitu harus pakai keyboard ya, kalau pakai mouse, keyboard-nya virtual tuh setengah mati, ya. Kemudian kalau kayak joystick, terus kayak mouse, joystick lagi, ini gamepad, mouse sama joystick ini termasuk yang pointing device ya, untuk memilih sesuatu. Jadi bisa ngarahin gitu, ya. Paling kalau di gamepad ada tambahan beberapa tombol ya buat oke sama cancel ya paling itu. Kemudian, ini hardware input yang lain ya, ini Kinect ya, mungkin ada yang punya ya, perangkat di Xbox. Ini untuk baca gerakan orang ya. Jadi kalau kalian main, yang berhubungan dengan gerakan misalnya kayak, dance atau olahraga gitu, ada ya di sini game-gamenya. Kemudian kalau ini eye tracker ya, eye tracker ini sebenarnya untuk gantiin mouse ya, tapi kita milihnya pakai mata gitu. Kalau yang ini perangkatnya agak mahal ya, jadi jarang yang punya, ya. Kalau yang ini handwriting ini ada di kebanyakan smartphone sudah ada ya ini ya, terutama yang pakai stylus pasti ada ini, gitu. Kalau yang ini kayak Siri tadi ya, ini pakai suara ya, mic, gitu. Jadi ini jenis-jenis hardware yang tidak umum ya, ada tapi jarang kita jumpai, ya, gitu. Kebanyakan sih ini anu ya, eee, yang kalau yang Kinect ini jenisnya, masuk apa ya ini ya, karena dia baca gerakan tangan ya. Kalau anthropomorphic kayaknya enggak ya, kita kan interaksi sama orang kan nggak pakai nari-nari gitu kan. Ya ini bisa masuk ke menu selection bisa ya, direct manipulation juga bisa ya, karena kan kita kan gerakin tangan terus di layar juga ikut pindah sesuai gerakan tangan kita itu kan, seperti itu. Kalau yang ini sih, anu ya, pointing device ya, jadi dipakai untuk menu selection gitu. Yang ini jelas ini direct manipulation ya, kita kan nulis di layar tapi seolah-olah nulis di kertas gitu kan, kayak keluar tintanya gitu. Yang ini kalau yang ini anthropomorphic ya, gitu. Kalau kalau output sih kayak nggak usah bahas banyak ya, ini umum semua sih, nggak ada yang spesial dari sini ya. Ini monitor, proyektor, speaker, headphone, yang ini apa namanya, smartwatch ya, tapi ini kalau smartwatch ya kayak jam biasa ya, ini yang agak kecil ini
apa ya, kalau Xiaomi namanya Mi Band ya, kalau Samsung itu Galaxy Fit ya, gitu. Sebenarnya ini ya sama sih kayak monitor, cuman layarnya kecil aja, gitu gitu. Dia nggak bisa nampilin banyak informasi, ya terbatas, jadi hanya yang penting-penting aja, gitu. Kemudian itu tadi dari sisi hardware ya, jadi style sudah, hardware sudah, yang terakhir ini, dari sisi software-nya ya, ini, sebenarnya banyak dibahas di mata kuliah teknis yang terkait, jadi kayak di Prograb untuk website ya, pemrograman Android untuk mobile ya, dan itu sudah ada panduannya juga sih sebenarnya ya. Jadi kayak misalnya teks ya, itu pemilihan font ya, font-font-nya itu sebenarnya kalau kita bikin, web gitu, pilihannya kan banyak sekali ya, sama kayak kita ngetik di MS Word tuh pilihan font-nya banyak, tapi kan sebenarnya nggak semuanya itu layak dipakai itu. Sudah ada panduannya, font-font yang bagus itu apa aja ya, kombinasinya juga. Nah, itu bisa cari di internet ya. Kayak misalnya di Smashing Magazine itu ya, salah satu contohnya yang saya sering refer ya, Smashing Magazine Best Font Web, misalnya kayak gitu. Nah, ini misalnya. Ini font untuk web design, mobile web design ya. Kayak gini nih. Ya ini ada panduannya ya. Kelebihan kekurangannya masing-masing. Nah itu bisa cari di sini sih. Yang jelas jangan ngarang sendiri ya. "Oh, ini menurut saya kira-kira bagus." Padahal aslinya enggak. Karena kan kalian memang milihnya kan berdasarkan preferensi kalian. Sedangkan kalau yang di kayak Smashing Magazine ini dia sudah pakai riset gitu loh. Jadi mending ngikutin ini aja, ya nggak bingung. Warna juga sama ya, warna itu milih juga nggak boleh sembarangan, itu bisa pakai ini, Adobe Color ini, kayaknya saya pernah buka ya. Ini kalian tinggal nentuin warna dasarnya aja, nanti warna pelengkapnya bisa disesuaikan sama dia, gitu. Jadi misalnya warna dasar tuh yang tengah ini ya. Nah, yang tengah ini itu bisa kita arahin, misalnya saya pengen warna dasarnya RGB-nya ini ya, merah merah seperti ini RGB-nya. Nah, warna pelengkapnya tuh ini, sudah dipilihin sama dia, gitu. Yang dua kiri, dua kanan ini, itu sudah ada teorinya juga. Jadi dari spektrum warna ini diambil jarak sekian sekian sekian, gitu. Jadi warnanya itu pasti harmonis, ya, gitu. Ini warna sendiri juga, ada beberapa metode ya, ini analog, analog artinya masih seirama, gitu. Jadi warnanya kalau coklat ada yang muda, ada yang tua, paling kayak gitu. Monokrom juga sama, teman hitungannya beda sedikit ya. Jadi kalau secara garis, ini kan garisnya kan anu ya, eee, melebar gitu ya. Kalau monokrom tuh ke dalam, ya. Ini luar, ini dalam. Garisnya arahnya beda, gitu. Ini analog, ini monokrom. Ini juga sama-sama harmonis gitu loh. Kalau yang triadnya berlawanan kayaknya. Nah, iya, bentuk segitiga, ya. Ini juga bisa, ya, kombinasi ini. Komplement, ini berlawanan, ya, tapi masih satu kutub gitu. Ini split, ini. Jadi macam-macam, ya. Sudah dibikinin tools-nya gini, kita tinggal pakai aja, ya. Daripada kalian mikirin pusing-pusing ya. Jadi yang kalian tentukan tinggal warna dasarnya aja, mau warna apa, ya. Nanti warna sisanya akan mengikuti, gitu. Itu untuk warna, kemudian gambar. Ya kalau gambar sih anu ya, apa namanya, ya pinter-pinter kalian milih aja. Dan kalau bisa milihnya tuh harus satu set ya. Jadi flat icon set misalnya gini. Jadi jangan kalian milih misalnya saya pengen gambar gembok itu ya, ambil dari sumber pertama, terus ada gambar pensil, ambil dari sumber kedua. Nah itu stylenya bisa beda-beda, kalau dilihat tuh nggak enak itu loh. Tapi kalau kalian ambil ya satu set kayak gini, itu pasti sudah seirama karena yang bikin sama. Nah kayak gini misalnya kan enak dilihat. Jadi untuk tong sampah, nanti untuk kalender ini ya, jam itu mana, ya jam, ya pakai yang ini mungkin pensil, ya. Ini jamnya ya, ini gembok. Nah, ini tinggal download aja, terus pakai aja satu set ini, gitu. Selesai, ya. Jangan ambil comot-comot, ini yang buat si A, yang ini yang buat si B, ya. Gitu. Cuman kalau download ini hati-hati ya, ini kadang-kadang, ada kayak copyright-nya gitu, nggak boleh digunakan secara komersil, ya. Tapi kalau untuk cuman PowerPoint gitu nggak masalah, ya. Jadi kalau saya pakai untuk slide kuliah nggak masalah, tapi kalau untuk, apa namanya, dikomersilkan itu kayaknya ada ketentuannya ya. Entah harus bayar atau entah
harus mencantumkan sumber, ya biasanya semacam itu. Kalau mau yang gratis sih bisa pakai punya Google ya, material desain icon set. Ini sih punya Google ya. Ini bisa diambil gratis ya. Nah, ini ada banyak sekali ya. Lengkap sekali. Mau icon apapun ada ya. Dan semuanya sih desainnya tapi flat ya. Flat tuh maksudnya cuma satu warna ya, nggak warna-warni gitu. Kalau di Android itu ini biasanya pada pakai ini standarnya ya. Gitu. Ini style yang lain ya kalau mau gitu. Kalau yang ini sih bebas pakai ya. Nggak harus apa, nyantumin dan lain sebagainya gitu. Nah, ini open source dia. Bebas dipakai untuk apapun. Yang penting jangan dijual. Kalian copy semuanya terus kalian jual ke kayak tadi free pick atau semacamnya. Itu kejahatan ya. Yang buat bukan kalian kok. Tapi kalau cuma dipakai doang itu gratis ya. Kalau yang tadi kayak di free pick itu makainya itu kadang bayar ya. Dipakai pun bayar ya. Kalau jual kayaknya nggak ada yang boleh memang ya. Gitu. Kemudian ini, nah berikutnya ada gambar bergerak. Nah kalau gambar bergerak itu kalau zaman dulu mungkin anu ya, banyak yang pakai ya. Kalau zaman sekarang kayaknya sudah nggak ada ya. Paling cuma untuk proses gitu, loading gitu, muter-muter, ya paling itu aja ya. Kalau ya paling sama banner ya, banner yang bisa geser-geser gitu. Paling sebatas itu. Tapi kalau terlalu banyak ya, hal-hal yang nggak penting dibuat bergerak itu mengganggu ya. Kayak misalnya saya contohkan apa ya, ada ini nih, tapi ini tulisan sih, Station nih, toko mainan ya. Saya kapan tuh buka terus kok ada tulisannya. Nah ini ini kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak ada yang model gini ya. Tulisannya ini ntar nggak gerak lagi ya. Mau saya rasani terus berhenti dia. Nah ini tulisannya gerak dari kiri ke kanan. Ini contoh yang sebenarnya kurang pas ya kalau sekarang ya. Kita kalau mau baca kan harus tunggu dulu dia nongol semua kan. Nah itu kan nggak bagus sebenarnya. Mending dipasang aja sudah di sini gitu. Free shipping on all order dah gitu aja. Ngapain sih harus bergerak gitu kan. Mana bacanya susah gitu. Kayak gitu. Jadi kalau untuk tulisan jangan dibikin bergerak ya. Kalau gambar itu cuman untuk loading aja sih. Gitu. Terus yang terakhir kalau suara sebenarnya agak jarang ya. Biasanya untuk memanggil apa ya istilahnya, mengingatkan gitu ya, notifikasi gitu. Suara tuh dipakai ketika orang nggak lihat antar mukanya soalnya. Ya misalnya kayak kalau kalian lihat mungkin di warung itu yang dia bisa dipesan pakai GoFood ya. Misalnya kasirnya dia lagi melayani pembeli, terus kemudian kan kalau ada pesanan baru kan anu ya, HP-nya bunyi ya. Biasanya kata-katanya itu, pesanan baru diterima, pesanan baru diterima, nah kayak gitu tuh ya. Nah itu tujuannya buat memancing aja, memanggil biar tahu kalau ada pesanan baru. Ketika orangnya nggak lihat antar muka, tapi kalau dia orangnya lagi lihat antar mukanya biasanya suaranya nggak kepake. Ya kecuali kayak ini, aplikasi untuk conference ya lain cerita ya. Ya memang kita butuh ngomong gitu kan. Tapi maksudnya antar muka yang secara umum yang dia memang bukan buat komunikasi dengan orang secara langsung gitu, ya suara ini, dipakainya buat itu tadi, ya, manggil doang, ngasih tahu, gitu. Oke, itu aja sih kayaknya untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyain mungkin? Itu gabungan dari yang kemarin juga ya? Pak, kalau material desain boleh untuk komersil juga ya, Pak? Oh boleh, boleh, bebas itu. Emang dari sananya dibuat bebas kok. Google tuh pasti selalu baik hati ya. Untuk komersil boleh gitu. Nggak cuma icon ya, termasuk layout template-nya juga boleh dipakai bebas. Ya. Kan ada beberapa jenis template di sana. Kalau yang pointing device untuk yang mata itu berarti paling cepat dari yang semuanya ya, Pak? Paling cepat sih mungkin ya benar paling cepat, tapi kalau akurat ya itu kurang ya. Kalau akurasi tetap menang yang mouse gitu. Karena kalau mata tuh kadang-kadang kekurangannya tuh dia nggak bisa membaca arah mata kita secara pas. Jadi kita misalnya udah bener ya, lihatnya ke tengah. Tapi dia tuh bisa meleset gitu loh, agak ke kanan itu misalnya. Nah, ngepastinya jadi susah kan.
Berarti kan kita harus lihatnya geser ke kiri dikit, padahal di kiri itu bukan objek yang mau kita pilih. Nah, seringkali kayak gitu problemnya. Itulah kenapa sampai sekarang masih jarang dipakai. Gitu. Saya soalnya ada alatnya kayak gitu masalahnya. Jadi memang harus kayak dikalibrasi dulu tiap orang ya. Bahkan sudah dikalibrasi pun tetap tetap kurang bagus sih. Gitu. Jadi yang eye tracker itu setahu saya sih kebanyakan malah dipakainya buat main game ya. Jadi main game itu kan nggak butuh terlalu akurat, ya kan meleset-meleset dikit nggak apa-apa. Jadi biasanya buat FPS itu loh. Jadi kadang kan kita anu ya keyboardnya buat lari, terus kadang ngarahinnya pakai mouse. Kalau pakai mouse kan lama ya. Mending kita langsung pakai mata aja, melihat ke arah itu musuhnya, terus langsung diklik tembak dor gitu misalnya. Ya, kayak gitu. Saya sih lihatnya malah kebanyakan dipakai untuk kayak gitu, game-game FPS gitu. Terutama untuk yang di PC ya, karena kalau di PC kan problemnya itu kan anu ya, nggak ada itu kan akselerometer ya, giroskop. Jadi kalau di HP kan kalian bisa arahin HP-nya ya. HP-nya kalian gerak-gerakin supaya ngarah ke apa namanya, ke musuhnya itu loh, apa ya istilahnya ya, giroskop ya. Giroskop atau akselerometer, mana ya, saya kasih contoh. Hmm. Tuh, susah juga nyari gambarnya. Jadi kalau misalnya kayak kalian main game balapan mobil di HP, kalau mau belok itu kan bisa diarahin ya. HP-nya dimiringin ke kiri itu nanti belok kiri, dimiringin ke kanan belok kanan itu. Itu kan kalau di HP bisa kayak gitu, tapi kalau di PC kan nggak bisa ya. Masa laptopnya kalian miringin gitu kan nggak mungkin ya. Nah, terus bisa ngakalinya pakai itu tadi, eye tracker. Jadi kalau lirik kiri itu bisa belok kiri, nanti lirik kanan bisa belok kanan misalnya kayak gitu. Tapi kalau untuk milih-milih menu biasa, susah ya pakai eye tracker tuh. Itu tadi, karena akurasinya nggak terlalu bagus, ya. Kalau stylus, Pak? Kalau stylus, apa namanya, itu ada di buku sih ya. Pointing, Cepetan mana, Pak, sama mouse gitu? nah itu saingan ya. Soalnya kadang menurut saya kayak lebih cepat stylus, Pak. Memang kalau gini, Iya. jadi kalau bentar ada tabelnya itu. Jadi antara stylus sama mouse itu gini, Belum ditampilkan, Pak. Masih layar ya ini. saya share dulu. Mana ya tabelnya ya? Ada yang tabel perbandingan. Di buku sih ada sih. Cuma gini, stylus itu memang bisa bisa lebih cepat ya, tergantung kasusnya. Jadi kalau misalnya mouse itu kan kekurangannya ini ada pointer ini loh, ya kan. Pointer ini kan kalau misalnya saya mau milih mana nih, mau milih ini, all nih. Posisi pointer saya di sini, kan saya harus geser pelan-pelan. Nah, terus sampai di sini baru saya bisa klik kan. Tapi kalau stylus kan dia nggak peduli posisi kan, kita tinggal pencet aja pakai stylus atau pakai tangan ya. Stylus sama touchscreen kan sama ya. Kita pencet pakai Iya. tangan, kita klik di sini. Nah, mau klik icon di sini juga bisa langsung pencet aja gitu. Kalau mouse itu kita harus geser-geser. Kadang meleset juga, Pak. Kenapa? Kecepatan mouse-nya. Ya, makanya itu. Jadi kalau dari sisi kecepatan, stylus memang bisa lebih cepat karena dia nggak ada pointer ya. Istilahnya kan, ya nggak ada pointer sama sekali memang. Kita mau pencet manapun bisa, ya gitu. Itu di satu sisi stylus kadang lebih bagus ya dari sisi kecepatan. Tapi kalau dari akurasi itu tetap lebih akurat mouse sih secara keseluruhan. Ya, karena gini, stylus itu kekurangannya karena nggak ada pointer. Jadi kalau ada item yang terlalu dekat jaraknya itu kadang-kadang susah kalau pakai stylus. Ini di laptop jadi mudah ya, karena ininya cukup besar. Tapi kalau di layar HP itu kan kecil-kecil nih, tulisan nih jejer-jejer ini kan. Kalau pakai pointer itu kita jelas pointernya di sini. Kalau kita klik kita pasti milih yang ini. Tapi kalau pakai apa namanya, stylus atau touchscreen gitu, kalau kita pencet yang ini kadang yang kepilih sebelah kiri atau sebelah kanan. Gitu. Kayak misalnya yang paling sering itu di ini ya, pagination ya. Nah, ini kalau pakai pakai stylus atau pakai touchscreen itu setengah mati, kadang-kadang kita milih angka 3, yang kepilih itu 4. Pasti pernah ngalamin ya, saya rasa ya. Tapi kalau pakai mouse itu jelas ya, ini arahnya kan di angka 3. Kalau diklik udah pasti angka 3 gitu, nggak akan meleset.
Gitu. Asalkan dipastikan pointernya memang betul di sini gitu. Kecuali tadi kecepatan ya. Mau klik 3 tapi dia ternyata pointernya di sini ya, di angka 4 ya udah meleset. Gitu. Jadi kalau dari berdasarkan hasil riset ya, kalau dari sisi kecepatan itu menang stylus, tapi kalau dari sisi akurasi itu menang mouse. Gitu. Teman, saya tadi nggak nemu perbandingannya, ada di buku sih tapi di buku yang di RPS itu ada tabel perbandingannya. Jadi untuk stylus sama mouse itu saingan ya. Tapi untuk yang lainnya kayak joystick, trackball ya, pernah lihat nggak trackball? Ya kayak gini. Mouse tapi untuk gerakinya tuh bukan mouse-nya yang digeser, tapi lingkaran di sini. Kayak dulu misalnya ada HP BlackBerry ya, mungkin ada yang pernah pakai. Itu dia pakai trackball ya. Nah ini, mana yang kelihatannya? Ya ini trackball. Ya. Mungkin agak miring. Ya ini trackball. Gitu. Cuman ini memang BlackBerry ini hype-nya nggak terlalu lama ya, kayaknya cuma sekitar 2 tahun terus udah ganti ya. Jadi dari peralihan dari handphone, kebanyakan dulu kan Nokia pakainya ya. Nokia Candy Bear gitu kan. Terus ganti BlackBerry, tapi cuma sekitar 2-3 tahun lah. Gitu. Habis itu pada pakai Android ya, Android, iPhone ya. Sekarang udah mati kayaknya. Dulu kan BlackBerry menang gara-gara BlackBerry Messenger itu kan. Sebuah inovasi yang cukup apa ya istilahnya ya. Kan karena komunikasi sebelumnya pakai SMS terus pindah ke sini kan, wah ini gratis bisa ngirim pesan sebanyak apapun gitu. Tapi terus tiba-tiba muncul WhatsApp yang mati semua ya. Karena langganannya kan agak mahal dia. Gitu. Ini trackball ya. Tapi yang trackball yang dimaksud di buku, mungkin kalau kalian sempat baca itu ya trackball yang ini sih sebenarnya. Itu yang lingkaran. Ini ada juga mouse yang gabungan ya. Mouse biasa plus trackball ya. Gitu. Ini tapi kalau dari sisi ergonomis sih katanya bagus ini sih. Trackball nggak cepat pegel gitu loh. Cuman akurasinya jelek, kecepatan juga jelek. Ya. Seperti itu. Kemudian yang lain jelek semua sih, kayak joystick itu jelek karena ya tadi kecuali buat main game ya mungkin lebih nyaman aja. Gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada mungkin kelasnya cukup sampai di sini ya. Untuk kuisnya tadi sudah saya siapkan, tapi sudah saya show atau belum ya? Bisa langsung dikerjakan ya sampai hari Minggu ya kayak biasa. Ya sudah kalau gitu kelasnya sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you semuanya. Ya, makasih, Pak. Terima kasih, Pak.